Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sudah selayaknya menjadi seorang pendidik, seorang guru, ini ingin mengetahui tingkat keberhasilan peserta didiknya sejauh mana, maka pada video kali ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang apa? Hal-hal yang berkaitan tentang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keberhasilan. Nah, apa itu tentang keberhasilan? Maka proses pembelajaran atau proses belajar mengajar itu dapat dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus atau TIK-nya itu dapat dicapai. Artinya TIK ini dapat diketahui jika guru ini mengadakan tes formatif dalam satu bahasan saja. Artinya ketika kita ingin mencari tahu tentang tujuan instruksional khusus ini, maka seorang guru, seorang pendidik atau calon guru, ya bisa dikatakan seperti itu, maka kita harus melakukan satu tes, yakni tes mengevaluasi tentang apa? Tentang satu pokok bahasan saja, sehingga kita akan mengerti bahwasanya berhasil atau tidaknya itu jikalau kita ambil minimal dalam satu pokok pembahasan. Jika kita satu pokok pembahasan ini dirasa cukup, maka nanti akan berjenjang. Nah, ini ada batasan demikian atau ada pengertian yang demikian. Berikutnya untuk indikator keberhasilan itu ada dua, yakni yang pertama daya serap, yang kedua adalah perilaku yang ditampilkan atau perilaku yang digariskan. Artinya ketika kita ingin mengukur indikator keberhasilan itu apa saja, maka ada dua, yakni daya serap pemahaman siswa, pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah diberikan di kelas. Kemudian yang kedua ini perilaku. Maka secara umum perilaku ini juga digambarkan sebagai indikator suatu keberhasilan jika memang apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan oleh perilaku anak itu mengacu pada apa yang telah kita ajarkan. Artinya keberhasilan belajar itu bukan hanya disinggung berupa angka-angka atau tidak melulu berkaitan dengan angka-angka, namun moral, etika, kemudian nilai-nilai yang diimplementasikan oleh siswa itu juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya tentang penilaian keberhasilan, ini ada 3 jenis tes ya. Ini secara dilihat dari konten materi yang diajarkan, maka pelaksanaan evaluasi atau penilaian ini dapat kita laksanakan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tes formatif. Ini penilaian yakni yang dilakukan ketika seorang pendidik itu selesai melakukan satu pokok pembahasan. Maka ketika satu pokok pembahasan atau satu materi selesai, kemudian ada ujian atau tes, maka itu adalah tes formatif. Berikutnya ada tes subsumatif. Ini penilaian sejumlah bahan pengajaran tertentu. Artinya bisa 2 materi pengajaran atau bisa 3 atau 4. Artinya beberapa pokok bahasan kan kemudian diujikan. Yang ketiga tes sumatif. Kalau tes sumatif ini maka penilaian terhadap bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester. Ya, jadi jelas untuk jenis-jenis tingkatannya secara hierarki waktunya. Maka kalau tes formatif ini biasanya 1 pokok bahasan atau ulangan harian, bisa dikatakan ulangan harian, yakni selesai 1 bahasan kemudian ada ulangannya, ada atau uji kompetensi, baru yang kemudian tes subsumatif ini beberapa pokok bahasan. Bisa 2 pokok atau 3 pokok atau 2 atau 3 materi selesai kemudian diadakan ujian. Yang ketiga ada tes sumatif. Kalau tes sumatif ini jelas yakni ketika kalian selesai belajar selama 1 semester, maka kemudian ada ujian. Nah, maka ujian atau evaluasi yang sifatnya demikian itu maka dinamakan tes sumatif, yakni tes yang dilaksanakan keseluruhan materi yang pernah diajarkan selama berapa? Selama 1. Kaitannya dengan tingkat keberhasilan, maka ini ada 4 tingkat. Yang pertama adalah istimewa atau maksimal, ketika seluruh bahan pelajaran ini dikuasai semua oleh peserta didik. Kemudian untuk yang tingkat kedua ini baik sekali atau optimal.
Ini jikalau apa? Jikalau sebagian besar materi-materi yang telah kita ajarkan ini dikuasai oleh peserta didik, yakni porsinya adalah 99% sampai 76%. Sedangkan ini tingkatannya adalah baik atau dalam kondisi minimal, yakni ketika bahan yang dikuasai atau materi yang dikuasai itu hanya 75% sampai 60%. Berikutnya yang keempat, maka ini termasuk tingkat atau kategori kurang, yakni ketika apa? Ketika materi-materi yang dikuasai oleh peserta didik ini kurang dari 60%. Jadi secara hierarki ini sudah jelas bahwasanya 100% ini dikatakan istimewa atau maksimal, kemudian 99% sampai 76% itu adalah termasuk kategori atau tingkat baik sekali atau optimal. Berikutnya tentang program perbaikan. Yang pertama, ya, apabila 75% siswa atau peserta didik ini mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru. Artinya materi adalah dilanjut, bukan mengulang atau perbaikan. Nah, yang kedua, apabila 75% siswa atau peserta didik, yakni sepertiga peserta didik yang ada di dalam kelas kita ini lebih mencapai taraf keberhasilan kurang. Artinya sepertiga peserta didik kita itu semuanya berada dalam penguasaan materi kurang dari 60%, maka proses belajar mengajar yang berikutnya hendaklah bersifat perbaikan. Artinya kita harus pengayaan ulang apa-apa yang nanti ini perlu diadakan perbaikan. Yakni seorang guru, seorang pendidik ini harus mampu untuk menguasai di bagian mana saja peserta didik ini mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga biasanya terkait tentang program perbaikan, maka biasanya ini mengandung beberapa kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut. Yang pertama, kadang perbaikan itu mengulang pokok bahasan seluruhnya, artinya mulai awal kita bahas ulang. Baru yang kemudian yang kedua ada mengulang bagian dari pokok bahasan yang akan dikuasai. Artinya sebagian saja, tidak seperti yang pertama tadi untuk mengulang seluruh bagian atau seluruh materi yang telah diajarkan, yang mana itu belum dikuasai oleh peserta didik. Ada juga untuk berikutnya ini biasanya disuruh untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, problem solving tentang materi yang telah diajarkan. Ada juga menyelesaikan soal-soal secara bersama. Dan juga yang terakhir, ketika ada program-program perbaikan, maka seorang pendidik, seorang pengajar itu bisa memberikan tugas-tugas khusus untuk apa? Untuk pengayaan materi, agar apa yang dirasa kurang memahami itu bisa dipelajari kembali di rumah ataupun di sekolah. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama ada tujuan. Jika kegiatan siswa dan kegiatan mengajar guru bertentangan, dengan sendirinya tujuan pengajaran atau tujuan pembelajaran itu akan gagal. Artinya jikalau tujuan pembelajaran itu siswa dituntut untuk mampu mempraktikkan, maka seorang guru juga harus apa? Harus mempraktikkan, harus menampilkan. Dan seorang peserta didik meniru, mempraktikkan dan memperagakan, itu akan pas. Namun jika bertentangan, ternyata seorang guru itu hanya memberikan ceramah, hanya memberikan pemahaman secara lisan, maka di akhir jika ingin dites bagaimana cara mempraktikkan, maka sudah barang tentu mereka tidak bisa mempraktikkan apa yang dimaksud dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Harusnya harus sinkron apa yang dilakukan oleh siswa dan apa yang dilakukan oleh seorang pendidik. Yang kedua adalah pendidik atau pendidik itu sendiri, artinya kepribadian, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman mengajar, ini tentunya akan sangat mempengaruhi pembawaan guru dalam mengajar. Berikutnya adalah anak didik
atau peserta didik. Maka perbedaan aspek biologis laki-laki perempuan, kemudian ada besar kecilnya atau semakin banyak pengalaman dengan sedikitnya pengalaman, kemudian ada perbedaan intelektual, perbedaan dari psikologis, perbedaan hal-hal yang lainnya secara mendasar, maka itu sangat mempengaruhi dari keberhasilan belajar mereka. Jadi tidak heran jikalau biasanya anak laki-laki dan perempuan ya itu lebih cerdas mana atau lebih terampil mana, itu bisa dilihat. Apalagi dilihat dari aspek intelektualnya. Maka ini juga sangat mudah untuk menilai seseorang dari tingkat keberhasilannya dilihat dari intelektualnya. Kemudian kegiatan pembelajaran, bisa jadi pendekatan metode atau media yang digunakan seorang pendidik itu kurang pas dengan tema atau dengan topik yang sedang dibahas, sehingga peserta didik ini tidak mampu memahami dengan baik. Berikutnya ada bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah bahan yang terdapat dalam kurikulum, artinya konten-konten materi yang terdapat dalam buku paket ini juga dapat mempengaruhi. Atau alat evaluasinya, yakni berupa tes tadi, berupa tes benar salah mungkin, atau pilihan ganda, atau menjodohkan, atau melengkapi dan esai. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis tes ini, maka sedikit banyak sudah barang tentu akan mempengaruhi dari keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir adalah suasana evaluasi. Jikalau dalam suasana yang tertekan, kemudian dalam suasana yang capek, dalam suasana yang pokoknya perbedaan suasana itu akan mempengaruhi dari keberhasilan seorang peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, maka ada hal-hal yang dianggap penting ini harus kita pahami secara bersama, harus kita pahami secara komprehensif agar dalam evaluasi pembelajaran atau dalam tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik. Maka ini yang dapat kita bahas pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.